kecil ditinggal oleh orang tuanya, harta warisannya banyak dan sudah wajib menunaikan ibadah haji, karena masih belum balik maka tidak boleh menunaikan ibadah haji. Dalam arti belum diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji, nunggu balik. Kalau dulu banyak haji kecil itu banyak sekali, karena belum memakai pesawat, masih memakai kapal air, jadi perjalanannya sangat lama. Yang ketiga, ini harus huriyah, harus bebas tanggung jawab. Ada yang mengartikan dalam arti huriyah ini seseorang tidak terikat dengan peliharaan, tidak terikat dengan tanggung jawab yang apabila ditinggalkan maka akan membahayakan yang diberikan tanggung jawab itu. Contoh, ada orang menunaikan ibadah haji dalam arti huriyah itu bukan merdeka dalam arti tidak terikat dengan catatan kehambaan, bukan, tetapi dimakna artikan dengan secara luas bahwa orang yang menunaikan ibadah haji ini tidak terikat dengan kewajiban kepada makhluk yang lain. Contoh, ada orang akan menunaikan ibadah haji masih punya burung peliharaan, maka wajib burung peliharaan itu dikasihkan kepada orang lain terlebih dahulu, walaupun bisa dikhela, nantinya bisa diminta lagi. Karena apa? Untuk melepaskan rasa huriyah, untuk mengartikan kata-kata huriyah. Ini ulama-ulama yang sangat hati-hati di dalam sesuatu yang bisa mengganggu pelaksanaan ibadah haji. Begitu sedang tawaf, ingat, ya kayak cerita-cerita yang klasik itu, mau berangkat haji punya peliharaan bebek 20, begitu sampai di Mekah ingat, ya Allah, bebek udah telur berapa ya? Akhirnya alhamdulillah pulang haji dikatakan haji bebek, haji ndog bebek, karena ingat-ingat ndog baik sih. Nah, kemudian huriyah yang terakhir adalah istita'ah. Istita'ah di sini dilihat daripada pertama di dalam kesehatan. Mampukah badannya untuk melaksanakan perjalanan yang begitu lama? Bayangkan kalau ditempuh dengan pesawat Boeing 747 itu bisa 9 jam. Tetapi kalau ditempuh dengan Boeing 777 777 itu bisa mencapai 9 jam 30 menit. Mampukah orang ini untuk pepergian yang begitu jauh? Sedangkan Rasulullah mengatakan as-safar qit'atun minal 'adzab, pepergian itu adalah bagian daripada siksa. Maka dianjurkan orang yang akan menunaikan ibadah haji ini untuk menyampurnakan syarat-syaratnya terlebih dahulu. Sebelum berangkat itu diwasiatkan semuanya kepada anak-anaknya, karena orang pepergian itu ada dua. Kalau tidak selamat, kalau dia itu bisa nyampe lagi selamat, kalau tidak ya namanya musibah. Maka sebelum berangkat haji itu diundang anak-anaknya. Nah, bapak akan menunaikan ibadah haji, bapak punya sawah di tempat ini. Bapak punya hutang sama ini. Nanti surat-surat sawah disempitnya di sini. Kalau ada apa-apa kamu tanggung jawab, sebab bapak ini sama dengan dinisbatkan orang yang akan memenuhi panggilan Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sama dengan orang yang akan meninggal dunia. Bisa diibaratkan sampai orang menunaikan ibadah haji kala waktu memakai baju ihram, itulah rasa tawaddu'nya orang menunaikan ibadah haji. Ka'annaka qulta fillah, seakan-akan kita ini mengatakan di hadapan Allah, ya Rabbi inni la amliku li nafsi illa mastura aurati. Ya Allah, pada saat ini saya sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Baju yang harganya jutaan saya simpen di koper, harta
benda saya tinggalkan, hatta anak yang sangat saya cintai, saya tinggalkan semuanya. Saya lupakan semata-mata mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Inilah hebatnya orang haji. Pengorbanan jiwa, raga, harta. Maka perjalanan haji ini akan seluruh instansi bisa terkait. Dari perhubungan, keamanan, kementerian, beberapa kementerian luar negeri, kementerian dalam negeri, semua terkait di dalam masalah ibadah haji. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu memakai baju ihram tidak memiliki apa-apa. Bajunya sama. Kalau lelaki bawah memakai sarung, di atas memakai selendang, tidak pandang bulu apakah orang kurus, orang gemuk, sama. Namun cara pemakaiannya saja yang beda-beda. Ya. Ada yang pemakaiannya itu 1 lapis, ada yang 2 lapis. Seakan-akan orang menghadap kepada Allah itu bukan dilihat dari pakaian, dilihat dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, di rumah dihormati, keluar rumah saja begitu hebatnya. Begitu sampai di sana tidak ada orang peduli. Koper besar suruh narik sendiri. Inilah gambaran-gambaran di dalam haji. Begitu sampai Arafah, bagaikan kita berada di padang pasir, selalu mencurahkan cucuran air mata, menyesali apa yang sudah kita perbuat. Kelak juga seperti itu. Begitu kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca kitab yang kita miliki, catatan amal kita di dunia, maka disitulah penyesalan kita. Ya Allah. Maka kadang-kadang kita sering ziarah kubur kepada kedua orang tua kita. Begitu ada di hadapan kuburan orang tua kita, yang pertama kita katakan apa? Bukan kita langsung hadharah mengirimkan bacaan, bukan. Uluk salam, kita menyampaikan salam kepada kedua orang tua, kemudian mengatakan, Pak, Bu, maafkan anakmu ini, saya belum bisa membahagiakan bapak dan ibu. Keburu bapak meninggal dunia, saya masih banyak kesalahan. Baru kita ila hadratin Nabil Mustafa, kirimkan Fatihah, kirimkan surat Al-Ikhlas. Subhanallah. Karena apa? Di padang mahsyar nanti tidak ada manusia yang tidak menyesal. Semuanya akan ada penyesalan. Kalau orang itu ahli ibadah, merasakan kenikmatan akhirat, maka dia akan menyesal. Ya Allah, kenapa saya banyak waktu yang terbuang? Lebih-lebih orang yang belum bisa melaksanakan ibadah, disitulah ada penyesalan. Kemudian di dalam ayat ini bayangkan, akhirnya ditutup dengan lillah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sampurnakan haji dan umrah semata-mata karena Allah. Apakah ada orang berangkat haji bukan semata-mata karena Allah? Banyak. Karena Rasulullah sudah menjelaskan 1400 tahun yang lalu, kelak di akhir zaman umatku menunaikan ibadah haji. Orang yang kaya berangkat semata-mata untuk refreshing. Kemudian orang-orang yang punya modal berangkat haji semata-mata dia bisnis. Orang yang tidak mampu menunaikan ibadah haji di sana akan meminta-minta. Ini keluar daripada kata-kata perintah Allah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka seringkali jamaah-jamaah kita ini akan berangkat, tanamkan akhlak terlebih dahulu. Bagaimana tata cara kita menghadap ke tempat yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan seringkali
mengeluh, Bapak ayo berangkat ke masjid, nggak mau, panas. Padahal panasnya kota Mekah itu belum ada apa-apanya dibanding nanti di arah-arah mahsyar. Apalagi kata-kata wa atimmu, sampurnakan, ai if'alu bisyuruti wal wujub wa sunanihi, sampurnakan haji dengan syarat-syaratnya, wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya. Masih banyak jamaah kita yang belum menyampurnakan. Kadang-kadang di dalam rukun Islam saja masih belum disampurnakan. Syahadat, baca syahadat, sholat belum, zakat juga belum, diambil terakhir haji. Nah ini namanya tidak menyampurnakan syaratnya orang yang akan menunaikan ibadah haji. Syaratnya orangnya itu harus muslim. Muslim itu dilihat orang yang melaksanakan syahadat, salat, zakat, puasa, kemudian baru haji. Maka dulu zaman penjajahan, orang-orang yang paling dicurigai oleh penjajah adalah orang yang memakai kopiah putih. Karena orang itu adalah fanatik terhadap negaranya waktu dulu. Kalau sekarang sudah tidak bisa membedakan mana yang sudah haji, mana yang belum, karena tutup kepala ini merupakan identitas bangsa. Kalau yang sudah haji ditandai dengan putih, oh ini sudah haji. Kalau yang hitam, oh ini orang Indonesia. Saya sering kali ke negara-negara lain itu selalu saya pakai kopiah yang hitam untuk menandakan bahwa kita ini adalah orang Indonesia. Karena kopiah yang begini selain India tidak ada lagi. Kalau India pun beda. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian orang yang menunaikan ibadah haji sebenarnya tidak lama. Kalau kita lihat putaran orang menunaikan ibadah haji, kenapa orang Indonesia menunaikan ibadah haji sampai 41 hari, ada yang 40 hari, ada yang memakai ONH khusus itu bisa 29 hari, bahkan ada yang 16 hari. Sebenarnya di sananya berapa hari menunaikan ibadah haji? Tidak lama, kurang lebih antara 6 hari. Dari mulai tanggal 8 Yaumut Tarwiyah, kemudian berangkat ke Mina, paginya berangkat, malam besoknya kita berangkat ke Arafah. Dari Arafah malam tanggal 10 baru kita bergerak untuk menuju ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah baru kita melaksanakan paginya balang jumrah Aqabah. Habis balang jumrah Aqabah kemudian melaksanakan tawaf ifadah, tahallul, tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah kemudian kita istirahat karena malamnya mabit. Ini banyak sekali jamaah yang belum mengerti pas hari lebaran, pagi balang jumrah Aqabah, malamnya balang jumrah kembali. Ini kan belum waktunya. Waktunya balang jumrah tanggal 11 itu dimulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 11. Di situ mulai diwajibkan untuk melontar jumrah ula wusta Aqabah. Itu pun 6 hari bagi yang melaksanakan nafar sani. Kalau melaksanakan nafar awal 5 hari cukup. Namun di Indonesia ini setiap tahun bukan main jamaahnya, 221.000 jamaah yang menunaikan ibadah haji. Cuman kalau kita lihat di dalam suatu kisah, sahabat Abdullah suatu ketika menunaikan ibadah haji yang ke-40 kalinya. Cuman sahabat Abdullah ini mempunyai kebiasaan, doyan ngantuk, Pak. Ngantuk itu seperti apa? Orang ngantuk itu orang yang matanya terbenam, matanya terpejam, tetapi apabila ada orang ngobrol itu terdengar tapi tidak jelas, itu namanya ngantuk. Ya. Tapi kalau ada orang duduk sambil sandaran, matanya merem, ada orang ngomong nggak kedengaran, itu namanya tidur kredit, Pak.
Suatu ketika berada di Masjid Namiroh yang ada di Arafah di sana, tiba-tiba dia karena kebiasaan ngantuk, sedang wukuf di Arafah. Tiba-tiba di dalam ngantuk itu ada dua malaikat yang sedang berbicara. Melihat dua malaikat yang sedang berbicara. Kata yang satu, malaikat, tahun ini berapa jumlah orang yang menunaikan ibadah haji? Dijawab oleh yang satunya, ada 600.000 jamaah. Kemudian yang satunya bertanya lagi, dari 600.000 ini berapa yang mabrur, hajinya yang diterima oleh Allah, hajinya yang masuk dalam hadis al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajju ilal haji kafaratun lima bainahuma al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga dari Allah. Dijawab oleh malaikat satunya, dari 600.000 jamaah ini yang mabrur hakiki ada 6. Subhanallah. Maka dia kaget bukan main. Lagi ngantuk, melihat malaikat sedang berdialog seperti itu, kaget dia. 6 itu termasuk saya apa tidak? Akhirnya terngiang-ngiang, terbayang-bayang obrolannya malaikat ini, sampai pindah ke Masy'aril Haram, mabit di Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah ya karena orang ngantuk lagi. Ya. Ngantuk lagi. Begitu ngantuk lagi di Muzdalifah, malaikat itu datang lagi meneruskan. Wahai malaikat, jamaah kan jumlahnya 600.000. Kemudian yang mabrur itu cuma 6. Yang 500, sekian itu haji apa? Kata malaikat yang satunya menjawab, haji itu ada 2. Satu haji mabrur hakiki, 2 mabrur bisyafa'ah. Yang dikatakan mabrur bisyafa'ah apa? Mabrur karena ketempelan orang yang mabrur. Malaikat yang satunya mengatakan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang berbuat kebaikan 1, maka akan bisa mengangkat 10. Haji mabrur 1 bisa nempel syafaatnya kepada 10 orang. 10 orang berarti 1 banding 10, 6 kali 10, 60. 60 bisa mensyafaati kali 10 berarti 600. 600 mensyafaati 10 lagi 6.000 sampai habis semuanya. Namun yang perlu kita waspadai, syafaatnya ini bagaikan semprotan emas. Nah kalau semprotannya ini yang dapatnya 24 karat, alhamdulillah lama mabrurnya. Tapi kalau yang 18 karat ini andai kata sering kena air, mudah pudar. Wis kaji diundang ning biduan ning organ, Kang kaji nanjak langsung sawer 18 karat ini. Ya. 18 karat. Kenapa? Haji itu puncak rukun Islam. Jadi harus kita benar jaga. Jadi bukan semata-mata kita ingin mendapatkan predikat dipanggil haji, tanggung jawab menjaga kemabrurannya. Yang kita harapkan adalah haji mabrur yang hakiki. Kalau kita ketempelan syafaat, ya mudah-mudahan ketempelannya walaupun 18 karat yang kuat. 18 karat semprotannya. Lah, apalagi yang haji semprotannya ini 10 karat. Belum 40 hari udah kembali. Ada istilah di Jawa itu haji apa namanya? Haji tomat, ya. Berangkat tobat balik kumat. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti ini. Kenapa berat menyandang predikat haji itu? Sampai-sampai Allah mengatakan wa atimmul hajja wal umrah. Bukan semata-mata haji saja, umrah pun harus disampurnakan dengan syarat rukunnya.
Sekarang ini orang berangkat umroh bukan semata-mata murni ibadah, refreshing, pamer, ada yang belanja. Berangkat haji, sampean berangkat haji setiap tahun, iya Pak, saya mau beli emas cokim di sana. Karena apa? Disimpan, dijual di sini, itu bisa Pak, keuntungannya untuk umroh lagi. Na'udzubillah min dzalik. Jangan diniati. Lah, haji itu niatnya Pak. Maaf, kalau kita berangkat haji tugas, niatnya tugas, bukan niat haji, itu tidak dapat pahala hajinya, karena niatnya tugas. Tetapi kalau niat haji dengan mengemban tugas, hasil hajinya. Ini harus hati-hati dalam bab niat haji ini. Nah, kalau ada orang berangkat haji, mau kemana? Mau haji sambil dagang, hasil ya hajinya dapat pahala, dagangnya dapat keuntungan. Tetapi kalau niatnya dagang sambil haji, hajinya tidak dapat. Inilah niat. Maka di sini kalau dibolak-balik, wa atimmul hajja wal umrata lillah adalah merupakan suatu pegangan bagi kita bagaimana tata caranya orang akan menunaikan ibadah haji. Subhanallah, ulama-ulama kita seringkali mengatakan, kamu akan menunaikan ibadah haji. Yo iya Pak Kiai, tobatlah terlebih dahulu. Saya sendiri waktu berangkat pertama tahun 94, sebelum berangkat itu tanya ke kiai-kiai, semuanya memerintahkan taubat. Karena apa? Kamu akan datang ke tempat suci, Allah Ta'ala tidak senang dengan kedatangan tamu yang tidak bebersih dulu. Akhirnya terpaksa sebelum berangkat itu malam hari saya bangun, diperintahkan untuk adus mandi tobat. Bismillahirrahmanirrahim, ghusla litaubah, sholat taubat, baca istighfar, diperintahkan 1000 setiap malam, 3 malam sampai berangkat. Begitu dicamkan oleh guru-guru kita, oleh kiai-kiai. Karena apa? Jangan dianggap enteng berangkat haji ini, mengemban amanah yang sangat berat, ibarat orang naik di pohon. Orang kalau sudah menunaikan ibadah haji berada di atas, dahannya makin kecil, anginnya makin kencang. Kemana lagi kalau kita tidak kuat, kalau tidak turun lagi? Makanya banyak gangguan orang-orang haji ini. Wis haji, dundangnya haji, Masya Allah, wak haji ku jemari sembayang, ya bisa kecelengane. Karena di sana kan barang siapa yang menunaikan kebaikan satu di tanah haram Makkah, itu akan dibalas 100.000. Di sana jamaah haji itu sebulan Pak di Mekah, dikalikan 5 kali sebulan 150 waktu, dikalikan kali 100.000, 100.000 dikalikan 10, manja abil hasanati falahu asru amsalia. Kalkulator nggak keluar nolnya Pak. Kakek ganjaran. Balik haji, wah haji beli sembahyang, ya surah madrung haji beli beruh, kita mau bisa ke tabungannya. Masya Allah. Ya, ini harus diluruskan yang seperti ini. Yang namanya kewajiban itu di mana-mana tetap kita laksanakan. Kemudian begitu pula umroh, memang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mempunyai kejembaran rezeki maka rencanakan haji itu 5 tahun sekali. Namun pemerintah kita di dalam undang-undang Kementerian Agama, ya, peraturan Kementerian Agama tidak memperbolehkan, paling tidak 10 tahun sekali. Karena waiting listnya, masa tunggunya, antriannya ini sangat panjang sekali. Lebih-lebih tahun ini tidak bisa diberangkatkan, lebih parah lagi antriannya. Tapi patut kita syukuri orang-orang Indramayu, patut kita sambut dan syukuri bahwa alhamdulillah dengan hikmahnya pandemik ini, Indramayu tahun 2021 akan diberangkatkan jamaah hajinya dari Lobener sebagai asrama haji
kemudian berangkatnya dari Kertajati. Tahun 2025 itu bukan Jawa Barat saja, Jawa Tengah meliputi Cilacap, Tegal, Brebes, itu dari Indramayu semuanya berangkatnya. Patut kita syukuri bersama. Karena apa? Embarkasi terbesar di Indonesia itu berada di Indramayu. Insya Allah ada museum hajinya akan dibangun di sini. Maka wajib kita jaga dan kita dukung. Kita harapkan mudah-mudahan pembangunannya ini lancar. Tahun ini kemungkinan per hari itu 2 kloter, Pak. Baru Ciaju Majakuning 2021 ini akan diberangkatkan dari sini. Baru saya kemarin diadakan pertemuan di hotel, salah satu hotel di Cirebon. Bahkan ada salah satu direktur Bina Haji juga dihadiri oleh salah satu anggota dewan fraksi 8 dari Jakarta. Itu menjelaskan seperti itu. Maka disinilah hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena waiting listnya ini panjang, yang pada akhirnya orang-orang yang sudah sepuh itu tidak kesampaian. Ada yang bertanya, Pak, udah niatkan hajinya? Oh iya, insya Allah sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niatul mukmini afdalu khairum min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik apalagi dilaksanakan. Insya Allah, kata saya. Tetapi mohon maaf, karena sudah niatnya haji, nanti orang yang wafat ini monggo dibadalkan agar supaya terlaksana hajinya. Hadirin sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pengennya kita teruskan. Fa in ukhsirtum, waktunya tidak memadai lagi, tinggal 5 menit. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali kunjung ke tanah haram Makkah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah, sekaligus ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.